warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Tanah Merah. Dalam hal ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya M. Samsi SPD, guru SMP Negeri 3 Tanah Merah. Di sebelah kiri saya Rahmawati dari SMP Negeri 1 Tanah Merah. Dan di sebelah kanan saya Anissa Husna dari TK Negeri Pembina Kecamatan. Pelaksanaan tugas ini kami akan bertugas sebagai pengamat, coach, dan coach. Selamat menyapa wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah, Bu ya. Sebelum kita melakukan coaching, Bu ya, sebagai awal yang saya akan lakukan sebagai pengamat, ini ada beberapa pertanyaan ini. Apakah rubrik penilaian Ibu ini sudah sesuai dengan alur cerita, Bu? Menurut saya sudah sesuai, Pak. Tapi nanti silakan Bapak dicek lagi, diamati lagi. Nah, baiklah, pertama-tama yang saya akan tanyakan sama Ibu ini ya, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Rencana yang saya kembangkan ini ada 3, Pak. Presence, yang menghadirkan diri secara penuh dan mengajukan pertanyaan yang bobot serta mendengarkan secara aktif, Pak. Oke, berarti pertanyaan saya yang kedua, Bu ya. Ini kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ini kompetensi? Secara spesifik mungkin yang akan saya kembangkan ini, Pak, mengajukan pertanyaan yang bobot. Agar nanti coach itu memunculkan ide-idenya. Oke, baik. Yang terakhir nih, Bu ya. Indikator bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Nah, indikator yang ingin saya kembangkan mungkin untuk menggali ya masalah dan dapat menyelesaikan masalah, langkah-langkahnya diuraikan secara jelas. Mungkin ini, Pak. Ya, oke, Bu, siap, Bu. Demikian dulu, Bu ya, pada observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach ya. Oke. Assalamualaikum, Nisa. Waalaikumsalam. Apa kabar, Nisa? Alhamdulillah. Jadi ngomong-ngomong, terima kasih banyak ya, Bu, sudah mau meluangkan waktunya untuk Nisa hari ini. Alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Santai aja, Nisa. Jadi apa nih yang mau diceritakan? Iya nih, Bu, Nisa tuh pusing banget dengan keadaan kelas Nisa akhir-akhir ini. Anak-anak tuh suka melempar-lempar mainan gitu loh, Bu. Jadi mainan-mainan di kelas tuh pada patah-patah, rusak semua. Wah, sayang banget ya, Sa. Jadi anak-anak di kelas Nisa pada suka lempar-lempar mainan ya? Jadi apa yang ingin Nisa dapat dari pembicaraan kita pada hari ini? Nisa itu pengen anak-anak supaya disiplin apa, Bu, supaya dia tuh nggak hancurin mainan lagi di kelas gitu. Boleh Nisa jelaskan disiplinnya anak di kelas Nisa yang inginkan itu seperti apa ya? Jadi tuh, Bu, anak-anak itu supaya bisa menggunakan permainan itu sebagaimana mestinya. Jadi sebagaimana fungsinya menggunakan permainan itu. Setelah menggunakan permainan, anak-anak supaya bisa meletakkan pada tempatnya, kemudian menjaga mainannya agar tidak rusak secara bersama, seperti itu. Jadi maksudnya anak-anak lebih memahami gitu ya fungsi mainannya untuk apa dan memiliki kesadaran untuk menjaga mainannya bersama. Iya, betul, Bu, seperti itu. Kalau semisalnya nih kita kasih nilai rentang 1 sampai 10, kira-kira disiplin anak di kelas Nisa itu masuk rentang berapa ya? Rentang nilai 6 lah. Karena ada beberapa seperti anak perempuan itu mereka sudah memahami fungsi permainan untuk apa dan sudah bisa menjaga mainan. Cuma masih sebagian besar kayak anak laki-laki itu masih suka merusak mainan gitu, lemparin gitu. Oke, jadi ada beberapa yang sudah bisa menjaga mainannya di kelas agar tetap awet ya dan digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian Nisa di sini pengennya perubahan sikap dan disiplin seperti apa yang mau Nisa sampaikan dan sampai nilai rentang berapa? Kalau bisa di rentang 8
8 sampai 9 lah Bu. Jadi seluruh anak itu diharapkan sudah memahami fungsi dari setiap permainan dan bisa merawat dan menjaga bersama biar bisa dipakai untuk tahun ajaran selanjutnya. Wah, betul sekali tuh Nisa. Saya sangat setuju tuh. Jadi menurut Nisa, program apa yang menarik untuk direncanakan supaya murid di kelas Nisa itu bisa disiplin dan menjaga mainannya, barang-barang di kelasnya seperti mainan yang Nisa ceritakan tadi. Ada sih Bu, Nisa punya rencana untuk membuat kesepakatan kelas bersama anak. Kemudian membuat rak sesuai dengan jenis, melabel rak gitu Bu, melabel rak sesuai dengan jenis mainannya agar anak lebih mudah dalam meletakkan barang, misalnya seperti bola. Jadi kita label nih, kasih label di situ bola. Kemudian kayak puzzle nih Bu, kita label puzzle geometri. Jadi diletakkan sesuai dengan rak tempat. Bagus sekali ya, idenya bagus sekali. Ide kira-kira ada lagi nggak program yang menarik bagi anak menurut Nisa yang bisa diterapkan untuk perilaku disiplin dan tidak merusak mainan ini? Kayaknya menerapkan strategi pembelajaran project based learning ini kayaknya bagus deh Bu. Soalnya anak-anak lebih aktif gitu kan. Jadi karena anak-anak aktif membuat project dan waktunya itu sudah habis di situ gitu. Jadi anak-anak nggak ada waktu lagi untuk melempar-lempar mainan seperti itu. Wah, menarik sekali Nisa. Jadi strategi apa yang Nisa lakukan supaya program ini dapat berjalan dengan baik? Yang pertama itu Nisa membuat label nama dengan menarik, seperti dikasih tulisan yang berwarna-warna seperti itu, juga ada gambar-gambarnya, jadi supaya anak tuh bisa mudah, seperti bola berarti ada gambar bolanya seperti itu. Kemudian membuat papan keyakinan kelas dengan desain yang menarik, seperti ada pohon terus buku-buku. Jadi anak-anak itu setelah membuat kesepakatan yang disepakati bersama, yang mereka sepakati, jadi kesepakatan kelas itu juga dari ide-ide mereka, kemudian dituliskan di kartu kupu-kupunya, kemudian bisa ditempelkan supaya anak itu bisa mengena gitu di hati mereka, biar supaya mereka hafal dan tertarik. Kemudian melaksanakan kegiatan project based learning itu ya Bu, melalui kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari, seperti membuat jus, kemudian membuat kendaraan dari bahan bekas, membuat bot, kemudian membuat mobil dari kardus misalnya. Menarik sekali, nampaknya bagus sekali idenya. Saya sangat setuju itu, menarik sekali bagi anak-anak, pastinya akan bersemangat. Jadi agar ketiga rencana Nisa dapat terwujud dengan baik, kira-kira apa nih dukungan yang dibutuhkan? Nisa membutuhkan dukungan dari para guru-guru senior Ibu, seperti kayaknya Ibu Nelly bisa deh, soalnya dia kan sudah pernah menerapkan pembelajaran project based learning tadi. Oke, betul Nisa, jadi bisa meminta bantuan teman sejawat ya untuk membantu Nisa mencari ide, menggali ide, menarik dalam merancang kegiatan dengan metode PJBL ini. Nah, sejauh ini sudah sejauh mana perencanaan Nisa terkait rencana strategi yang mau dilakukan ini? Kalau untuk saat ini Nisa sudah membuat labelnya apa Bu, kemudian insya Allah besok akan menghubungi Bu Nelinya sendiri untuk membantu membuat RPP, lalu membuat kesepakatan bersama keyakinan kelasnya itu di hari Kamis, karena biasanya anak-anak di hari Kamis itu kehadirannya full gitu. Oke. Mantap ya, berarti sudah terencana sekali dengan matang. Semoga pelaksanaan rencana nanti Nisa dapat melaksanakannya dengan berjalan lancar. Jadi sekarang kira-kira apa perasaan Nisa setelah kita melakukan diskusi ini? Amin, alhamdulillah bisa jadi lega, angan-angan Nisa jadi kayak terwujud gitu loh, jadi sudah terencana secara matang, jadi semangat dan udah nggak sabar lagi mau melaksanakannya. Wah, hebat kalau gitu, tetap semangat ya. Lalu kapan nih kira-kira akan dilaksanakan dan kita dapat berdiskusi kembali untuk perkembangan sikap anak-anak ini setelah melaksanakan kegiatan nanti, membuat label rak, membuat
keyakinan kelas dan strategi pembelajaran yang menarik, minat supaya anak dapat fokus pada pembelajaran Nisa. Wah, boleh sekali tuh Bu. Gimana kalau 2 bulan lagi? Supaya karena kalau merubah pembiasaan sikap ini agak lumayan cukup waktu yang lama ya, karena kita harus dilakukan terus menerus dan berulang-ulang. Boleh, benar sekali. Ayo kita berjumpa 2 bulan lagi biar mendiskusikan hasil dari penerapan yang Nisa terapkan tadi. Oke, ya nanti Nisa kabarin lagi aku waktu dan tempatnya kira-kira supaya kita tuh nyaman gitu kan kayak gini. Oke, boleh. Sampai jumpa lagi ya Nisa. Tetap semangat ya. Iya, semangat. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya Bu. Sama-sama. Dari replik penilaian yang saya amati kedua belah pihak ini, saya sudah lihat pertama untuk kalau kita jadi tujuan dari coach kedua belah sudah jelas tadi saya amati. Kemudian untuk identifikasi permasalahannya juga sudah terlihat dengan jelas. Kemudian tentang aksinya juga sudah ada, dan di akhir itu tanggung jawab dari pekerjaannya juga sudah nampak. Kemudian dari prinsip coachnya ya, prinsip coach dan coachnya ini beberapa prinsip coachnya itu untuk seni bertanya itu sudah dijalankan, terutama untuk coachnya ini 20% ini bukan coachnya, dan coachnya ini sudah 80%. Kemudian antara kedua belah ini sudah saling mendengarkan, ini sudah saling memperhatikan. Nah di akhir ini yang menangkap kata kunci. Jadi menangkap kata kunci dari sebuah permasalahan ini sudah jelas dan terlihat. Nah, mungkin itulah dari pengamat, dan cukup bagus kegiatan Ibu pada hari ini coachingnya, dan tetap semangat dan tingkatkan prestasi. Ini kabarnya. Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu saya. Pak Samsi kemarin katanya mau cerita ke saya. Coba Bapak ini mau cerita apa nih? Iya Bu, gini Bu, kemarin saya tuh disupervisi oleh pengawas ya. Setelah disupervisi saya tuh mendapat teguran dari pengawas. Dia kenapa ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks katanya. Padahal saya saat itu mengajar mengenai pengamatan lingkungan Bu, di luar kelas. Lalu pengamatan lapor sama kepala sekolah. Hingga saya tuh mendapat teguran langsung dari kepala sekolah. Nah, kan enak saya gitu kan. Nah, mungkin Ibu bisa lah memberikan solusi gimana ya yang harus saya lakukan itu. Oke, begitu ya. Sebetulnya Bapak tuh kan sudah luar biasa ya Pak, karena sudah memiliki potensi untuk mengembangkan sumber belajar dengan memanfaatkan lingkungan kelas ya Pak ya. Iya. Dan sekolah, kemudian sumber belajar kan tidak mesti hanya dari buku teks. Lalu apakah saat Bapak mengajar waktu itu sudah mengacu nggak pada kurikulum? Sudah Bu, sudah sesuai. Cuman saat saya mengajar menggunakan lingkungan belajar di 2 kelas, lalu pengawasku bilang, kenapa Ibu mengajar tidak memakai buku teks, sedangkan saya kan sudah menggunakan kompetensi dasar yang sesuai dengan kurikulum. Ternyata pengawasnya itu tidak mau, dia tetap mau saya mengajar menggunakan buku teks. Nah, sekarang bagaimana? Coba solusinya menurut Ibu gimana kira-kira? Oke, begitu ya Pak ya. Iya. Sebelum dari diskusi kita hari ini, kira-kira untuk mencari solusi, harapan apa sih yang Bapak inginkan untuk dari percakapan kita hari ini? Saya tuh ingin mencari solusi untuk menjelaskan sama kepala sekolah tuh Bu, bahwa saya mengajar ini sudah benar-benar cocok. Kadang-kadang saya menggunakan metode dan beberapa media di luar buku teks. Karena kadang-kadang anak juga bosan Bu, kalau kita di dalam tuh bosan anak tuh ya. Tapi cara mengajar saya kadang-kadang juga menggunakan video, mengajak anak keluar kelas, saya mengamati lingkungan agar menimbulkan cara bernalar lah Bu ya itu. Nah, kritis siswa itu sesuai dengan yang diminta kurikulum ya, saya itu profil pelajar Pancasila. Jadi maksud saya tuh begitu Bu. Jadi gimana tuh Bu ya cara saya menjelaskan kepada kepala sekolah tuh saya yang bingung. Gimana tuh? Jadi yang
Bapak harapkan adalah solusi dari hal yang sudah Bapak jelaskan tadi ya Pak ya. Iya. Sebenarnya Pak, sebelum pembelajaran, apakah Bapak sudah mempersiapkan nggak bahan ajar itu sebelumnya? Oh, sudah semua Bu, mulai dari perangkat pembelajaran seperti RPP, LKPD. Hanya kebetulan pada saat itu saya menggunakan poin-poin. Saya langsung mengajak siswa itu mengamati lingkungan di luar kelas. Lalu saya merespon pertanyaan dari jawaban. Cuma pada saat itu memang tidak memegang buku teks seperti itu Bu. Padahal sudah bagus ya Pak ya, Pak Samsi. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Lalu Bapak juga bisa mengembangkan potensi Bapak sebagai guru yang kreatif dan inovatif dalam merancang media pembelajaran. Nah, kemudian pada saat Bapak mengajar tanpa buku teks, itu apa ada kendala yang Bapak alami? Tak, ya Bu, saya tak punya kendala itu. Bahkan sebelum mengajar, itu malamnya itu saya siapkan segala sesuatu. Saya cari berbagai bahan acuan dan membuat media pembelajaran. Sampai kepada murid saya juga merangkum dari berbagai buku yang saya jadikan ke dalam PowerPoint itu. Supaya tuh perhatian anak-anak itu menarik. Wah, itu sudah sangat luar biasa itu Pak Samsi. Iya. Sudah Terima kasih. memanfaatkan sumber belajar lain. Kemudian yang mungkin tidak semua guru mampu Pak untuk melakukannya. Lalu bagaimana dengan hasil belajar murid dari cara mengajar yang sudah Bapak lakukan? Apa sih yang didapatkan? Wah, justru anak-anak tuh Bu sekarang lebih giat, termotivasi, semangat mengikuti pembelajaran. Saya minta anak-anak untuk menulis kembali apa yang mereka amati dan menempelkannya di dinding, sehingga siswa lain bisa lihat apa yang ditulis sama teman-teman. Begitu Bu. Jadi intinya hasil karya anak-anak menjadi baik ya Pak ya, meningkat terus, kemudian dan perasaan anak tuh menjadi senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Jelas anak-anak itu kan menjadi suka secara tidak langsung, kan kompetensi sosial, emosionalnya keluar dari pembelajaran seperti itu kan Bu. Nah, begini Pak, Ya. kira-kira Bapak mau menyampaikan kepada kepala sekolah itu bagaimana? Mungkin kita diskusi dulu cara penyampaian kepada kepala sekolah. Jadi saya mungkin datang nanti kepada kepala sekolah dan menyampaikan bahwa dalam proses pembelajaran saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPT, media pembelajaran, LKPD dan sumber belajar lainnya, gitu ya. Jadi cara belajar saya itu Bu tidak menyimpang dari kurikulum, juga tidak menyimpang dari kompetensi dasar. Cuma saya hanya mengembangkan cara mengajar saya. Oke. Nah, itu bagus sekali tuh Pak. Itu sudah sangat bagus sekali. Nanti pada saat Bapak menghadap kepala sekolah, Bapak jelaskan aja kronologi semua tahapan pembelajarannya dengan rinci dan jelas. Lalu kira-kira nih Pak, siapa yang bisa membantu Bapak untuk menghadapi kepala sekolah? Mungkin secepatnya saya juga akan ngobrol dengan guru-guru yang ada di kelas dan menjelaskan apa yang saya buat tentang media pembelajaran yang saya buat kemarin. Karena itu juga rangkuman dari buku teks lainnya. Jadi mungkin secepatnya saya menghadap kepala sekolah. Ya, bagus tuh Pak. Mantap Pak Samsi. Jadi kira-kira Bapak itu sudah tahu apa yang harus Bapak lakukan sekarang? Yang pertama, saya menghadap kepada bagian kurikulum dulu Bu. Lalu sama-sama nanti menghadap dengan kepala sekolah. Nanti akan menyampaikan saya cara kerja kemarin mengajar saya kepada kepala sekolah Bu. Oh ya, nanti jangan lupa ya Pak Samsi ya, hasil belajar siswa juga dilampirkan sebagai bahan pendukung bahwa metode dan cara mengajar Bapak itu sudah bisa meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ya, saya akan mempersiapkan segala sesuatunya nanti Bu. Nah, keren sekali nih Pak Samsi. Terima kasih. Tadi Bapak sudah menceritakan nih permasalahan dan segala sesuatunya sudah Bapak kemukakan. Lalu kira-kira nih komitmen apa yang Bapak mau bangun dalam pelaksanaan rencana yang sudah Bapak susun tadi? Komitmen yang akan saya bangun ya, ini ya sebenarnya saya yakin ini mendapatkan dukungan dari teman-teman sejawat Bu.
sekaligus saya ingin luruskan kepada teman-teman tentang permasalahan saya. Jadi terjadi miskomunikasi lah. Jadi yang saya ajarkan itu sebenarnya tidak salah, sehingga kepala sekolah itu menyampaikan kepada pengawas itu, Bu. Jadi intinya dari sini saya ingin butuh motivasi kawan-kawan lah sebenarnya, Bu. Itu dukungan dari rekan-rekan sejawatnya yang saya perlukan itu, Bu. Oke, wah mantap sekali ya Pak Samsi ya. Semangat ya Pak ya. Siap. Semoga nanti apa yang Bapak sampaikan kepada kepala sekolah dapat membuka hati kepala sekolah bahwa metode pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu sangat berguna untuk kemajuan belajar siswa. Jangan lupa ya Pak ya, nanti di-share hasilnya ke saya ya Pak ya, dari ngobrol dengan kepala sekolah. Kemudian harapan dan doa dari saya semoga hasilnya baik dan semua permasalahan terselesaikan dan tidak ada lagi ganjalan dari Bapak, sehingga Bapak dapat terus melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepadanya. Terima kasih, Bu. Ibu sudah mendampingi dan sudah mendengarkan cerita saya. Ada perasaan beda hati saya. Terima kasih sekali lagi ya. Oke, sama-sama Pak Samsi. Semangat ya Pak ya, sukses Siap. selalu. Oh, terima kasih. Oke, mungkin setelah saya mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Samsi selaku coach dan Bu Anissa Wisna selaku coach, di sini saya lihat untuk penerapannya ya sudah prinsip-prinsip dari alur kerja ini sudah muncul, terlihat dari tujuan kenapa coach ini ya, apa masalah coach ini, juga identifikasi dari masalah coach ini dan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach ini di lapangan nantinya, yaitu dengan mendatangi website dan menyiapkan peralatan pembelajaran. Ini semua sudah nampak dari percakapan yang terjadi. Begitu pula dengan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach ini dengan mempersiapkan segala sesuatunya agar memunculkan, agar nampak hasil dari proses yang dilakukannya. Oke, adapun untuk seni bertanya di sini nampak sekali ya, ada mitra yang berkaitan sangat erat ya, kerjasama yang baik dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang muncul dari coach terhadap coach, sehingga coach muncul ide-idenya apa yang akan dilakukan, apa aksi yang akan dilakukannya, sehingga akan memberikan penjelasan kenapa itu dilakukan. Belajar di luar lingkungan itu apa sih manfaatnya, semuanya bisa diarahkan di sini ya, dijelaskan di sini, sudah dijelaskan dengan runtut oleh coach. Karena garis besarnya sudah sangat bagus pelaksanaan coaching yang dilaksanakan tadi. Terima kasih ya, dan assalamualaikum. Bu, gimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah saya sehat juga, Bu. Bagaimana itu? Hari ini bahagia, Bu? Bahagia Pak, walaupun saya sekarang ini agak sedikit galau nih Pak. Nah, ya galau. Apa nih topik yang akan kuangkat pada percakapan kita ini? Kok bisa galau kali ini, Bu? Jadi ceritanya begini Pak, saya ini seminggu lagi kan berencana akan menerapkan pembelajaran diferensiasi Ya. di kelas 8, Ya. tetapi saya itu galau Pak karena saya belum pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, khususnya diferensiasi proses. Jadi saya datang ke sini mau sharing sama Bapak. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini saya memperoleh ide dan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan saya nanti Pak. Oke Bu ya, berarti mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Ibu peroleh dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan gambaran Pak, bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi ini pada pembelajaran materi getaran dan gelombang. Getaran, ya, itu mengajar IPA ya. Nah, kalau saya mau tanya nih, situasi ini sekarang ini seperti apa? Oh iya Pak, situasinya sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, tapi saya fokus kepada diferensiasi produk, hasil yang dihasilkan dari pembelajaran itu. Ada beberapa produk yang dihasilkan, tetapi kali ini saya akan mencoba
pembelajaran diferensiasi, fokusnya ke prosesnya Pak. Nah, jadi sebelumnya saya juga sudah membuat asesmen diagnostik dan untuk mengetahui minat dan gaya belajar siswa. Jadi untuk mengetahui gaya belajar siswa di sini, apakah anak ini masuk ke gaya belajar audio, visual, dan kinestetik, saya sudah mengelompokkannya Pak. Siswa-siswa ini berdasarkan angket yang sudah saya sebarkan. Oh, jadi Ibu membuat sendiri angketnya atau seperti apa gitu Bu? Iya, saya membuat sendiri Pak. Kemarin saya sudah edarkan, hasilnya sudah saya kelompok-kelompokkan, tapi untuk penerapan di kelasnya belum saya realisasikan. Nah, dari hasil asesmen diagnostik itu berapa persen itu Bu yang kinestik, audio maupun yang visual Bu? Banyaknya anak di mana Bu? Kalau yang dari angket yang saya sudah sebarkan, yang lebih banyak sepertinya anak kita yang visual Pak. Visual Iya, oke ya. siswa-siswa yang Oh, visual. visual Pak. oke Bu ya. Iya, lebih Nah, banyak. oke. Nah, kiranya apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terwujud di kelas Bu? Mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang bervariasi ya Pak, yang berbeda-beda untuk mengakomodasi gaya belajar siswa. Dari 3 kelompok ini untuk audio mungkin saya akan menampilkan video media pembelajaran video, dan kalau yang kinestetik mungkin lebih dominan ke ini, nanti pembelajarannya dengan melakukan praktikum. Iya. Bagus. Kira-kira strategi apa aja yang digunakan berbeda? Ya, jelas ya. Tadi yang kinestik dengan praktikum ya Bu ya. Yang visual tadi dengan menonton video. Oke, nah terus apa yang bisa Ibu lakukan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu akan Ibu lakukan tuh kalau bisa berjalan, dipastikan bisa berjalan itu seperti apa itu? Saya berencana akan mengajak rekan sejawat Pak, khususnya guru IPA yang sama-sama guru IPA. Saya akan mencoba meminta juga supervisi, mungkin dengan kepala sekolah bisa saja, sebagai observer juga bisa, tadi rekan sejawat ya, yang akan melihat jalannya proses pembelajaran tadi di kelas saya. Saya juga nanti akan meminta siswa merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan, serta mungkin saya akan memperoleh umpan balik dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi. Wah, oke, bagus tadi ya, luar biasa ide-ide. Terus apa nih yang mesti dipersiapkan tuh apa? Nah, yang pasti yang pertama, yang paling utama ya jelas RPP-nya ya Pak ya. Dan RPP dulu yang saya fokuskan. Oke, terus ada lagi apa lagi ya yang selain RPP itu ada lagi? Yang kedua, saya akan membuat media-media pembelajaran, mungkin berupa video pembelajaran bagi siswa yang tadi gaya belajarnya audio untuk persiapannya. Dan yang ketiga, saya akan meminta siswa untuk membawa alat dan bahan pada saat nanti kegiatan praktikum yang akan dilakukannya. Luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu tadi sudah mendiagnostik siswa Bu ya, yang sehingga tahu ya siswa yang audio harus bagaimana, yang kinestik bagaimana. Luar biasa sekali Bu. Jadi kapan ini Bu mau dilakukannya, kapan biasanya? Saya ini masih agak bingung sebenarnya ya Pak ya. Untuk yang visual itu saya belum memperoleh gambaran mau saya prosesnya seperti apa nanti kegiatan mereka, karena audio itu kan tadi menonton, sedangkan kinestetik itu kan rencana melakukan dengan praktikum. Nah, audio ini, visual ini, ganjalan saya untuk visual ini apa ya yang mau akan saya buat gitu. Nanti saya menyuruh mereka membuat poster kira-kira. Nah, itu jadi yang siswa yang visual itu cocok sekali untuk kegiatan, bagus sekali Bu. Jadi nanti kira-kira Ibu perlu dukungan siapa saja tuh nih pembelajaran diferensiasi ini agar kegiatannya nanti sesuai dengan yang Ibu harapkan? Dukungannya mau dari siapa saja? Oke,
Saya akan meminta bantuan, mungkin dukungan kepada rekan sejawat, khususnya tadi guru Bapak untuk sebagai pengamat saya. Oke. Nah, dari percakapan kita ini sudah tergambar nih Bu, langkah-langkah yang akan Ibu tempuh. Jadi coba Ibu simpulkan dari hasil percakapan kita, sehingga bermunculan nanti ide-ide. Coba saya ingin tahu kesimpulan yang Ibu dapatkan dari percakapan kita itu apa? Alhamdulillah Pak, saya yang tadinya galau, sekarang jadinya saya punya keyakinan bahwa saya tuh nanti bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Pertama-tama tentu saya akan membuat RPP-nya terlebih dahulu, kemudian saya akan membuat media pembelajarannya, ya. Saya juga akan melibatkan rekan sejawat untuk menjadi observer. Jadi saya lebih tergambar apa yang akan saya lakukan itu Pak. Awalnya saya galau banget nih, apalagi apa yang akan saya buat ya untuk ini bisa atau tidak ya? Luar biasa. Jadi pelaksanaan ini sudah tergambar nih Bu ya. Kira-kira nih kapan atau minggu kapan mau Ibu laksanakan nih? Rencananya sih minggu depan Pak ya, rencana pelaksanaannya itu. Dan insya Allah ini awal April. Awal April ya? Iya, untuk materi ini. Ya, saya penasaran juga Ibu, pengen tahu juga hasil dari action itu. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Oke? Oke, siap Pak. Nanti saya dengan senang hati akan menemui Bapak kembali dan saya akan menceritakan bagaimana pembelajaran yang saya lakukan. Jangan bosan ya Pak. Ya Bu. Apa Bu? Malah saya tuh penasaran sebenarnya Bu. Penasaran ini Bu, pengen tahu aksinya Ibu itu seperti apa nanti. Ya, kita sharing aja lagi hasilnya seperti apa. Nah, sekarang setelah kita berbicara seperti ini Bu ya, perasaan Ibu tuh seperti apa kalau sekarang ini setelah berbicara? Alhamdulillah lega sekali rasanya Pak, lega, tercerahkan saya Pak. Nah, betul. Terima kasih ya Bu sudah mau sharing dengan saya. Nanti kita jadwalkan lagi ya. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi sudah melihat ya awal percakapan coaching hari ini. Untuk awal ceritanya, yaitu tujuan pembelajarannya, tujuan dari coachingnya sudah terlihat dengan jelas ya. Tadi coachingnya sudah menjelaskan tujuannya adalah untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di rencana aksinya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada diferensiasi proses tadi ya Bu ya, sudah terlihat dengan sangat detail penjelasan dari coachingnya, yaitu membuat media pembelajaran yang berbeda. Contohnya seperti menonton video bagi yang minat belajarnya itu visual gitu. Kemudian yang kinestetiknya itu melalui praktikum seperti itu. Untuk tanggung jawabnya sendiri juga sudah terlihat dengan jelas ya Bu, sudah melibatkan rekan sejawat seperti itu untuk menjadi observer supervisornya seperti itu. Kemudian untuk prinsip coachingnya sendiri, untuk seni bertanyanya bagi coachnya ya sudah berfokus dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang membangun coaching untuk mengungkapkan ide-ide kreatifnya gitu. Kemudian mendengarkan aktifnya juga sudah terlihat ya, coachnya sudah berfokus untuk mendengarkan apa yang diungkapkan oleh coachnya dalam menentukan solusi akhirnya bagaimana. Kemudian menangkap kata kunci sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan yang membangun coaching untuk bisa menyelesaikan permasalahannya secara baik. Baik, semuanya sudah hebat.